Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamzah. Saya Dika, nama saya Dana. Di sini kami akan mewawancarai guru remaja Tentang kesediaan pangan lokal. Perkenalkan, nama saya Danda dari kelas 11C. Saya ingin bertanya-tanya tentang mengenai sumber daya pangan yang ada di Indonesia. Pertanyaan ke-1 ya, Bu. Faktor apa saja yang mempengaruhi pada ketersediaan pangan? Setahu Ibu, ketersediaan pangan itu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya kondisi tanah, kemudian kelembaban, cuaca, kemudian ketinggian tempat. Kemudian satu lagi makanan pokok apa yang biasanya dimakan oleh orang-orang yang ada di daerah tersebut. Ke pertanyaan yang kedua ya, Bu. Apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh Indonesia dalam mencapai ketahanan pangan? Tantangan yang terbesar yang dihadapi Indonesia dalam ketahanan pangan, mungkin tantangan terbesar itu kan sekarang Indonesia itu sebagai negara agraris, cuma bertolak belakang dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi pada saat ini di Indonesia. Lahan-lahan pertanian yang ada di Indonesia makin kesini makin banyak dialihfungsikan, salah satunya sebagai bangunan-bangunan yang biasanya dipakai untuk fasilitas umum maupun pribadi, sehingga penghasilan dari pertanian tersebut bisa saja kurang memenuhi kebutuhan pangan yang ada di Indonesia, sehingga Indonesia harus mengimpor kebutuhan pangannya dari luar negeri. Terus yang ketiga, solusi apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah ketahanan pangan? Solusinya, Ya. kan tadi tantangannya teknologi juga ya. Ya. Solusinya ya dengan mengefektifkan dan efisiensikan setiap perubahan teknologi yang ada gitu. Memanfaatkannya dengan cara yang bijak. Misalnya kayak di Jepang ya, kita ambil contoh Jepang. Jepang kan mereka kurang, kalau yang di kotanya kurang memiliki lahan untuk pertanian. Mereka menggunakan teknologi yang namanya hidroponik, kemudian ada juga yang pertanian yang bertingkat. Seperti itu mungkin di Indonesia bisa diterapkan. Hanya saja sumber daya manusianya harus dieksplor lagi. Siang, Ibu. Selamat siang. Di sini saya akan mewawancarai Ibu mengenai sumber daya pangan lokal yang ada di Indonesia. Mengapa sumber daya pangan lokal lebih ramah lingkungan? Karena sumber pangan lokal diolah oleh masyarakat di daerah atau di wilayah setempat. Contohnya sumber daya pangan lokal itu tersebut tidak diolah menggunakan teknologi industri yang menghasilkan zat karbon. Apa yang menjadi penghambat dalam mengembangkan sumber daya pangan lokal? Terbatasnya lahan yang dapat ditanami oleh warga, dan faktor pendukungnya adalah budaya kebersamaan dan nilai gotong royong yang tumbuh pesat di masa pandemi. Mengapa sumber pangan lokal perlu dikembangkan? Mengurangi ketergantungan terhadap impor pangan dari luar negeri, sehingga tidak banyak bergantung pada pasokan pangan global yang saat ini begitu rentan akibat konflik maupun krisis kesehatan. Perkenalkan, nama saya Alhamdika dari kelas 11C. Faktor apa saja yang berpengaruh pada ketersediaan pangan? Salah satunya menurut Ibu adalah bagaimana daripada sumber dayanya. Ada sumber daya dari manusianya dan sumber daya dari alamnya. Jadi dari sumber daya manusianya itu adalah ketika bagaimana petani itu bisa memanfaatkan segala sumber daya yang ada, gitu. Memanfaatkan secara maksimal. Misalkan dengan cara ketika musim hujan menanam apa yang cocok, atau ketika musim kemarau yang cocok itu apa sih? Seperti itu. Dari petani itu juga harus memiliki semacam pengetahuan. Sekali lagi, misalkan musim hujan yang cocok itu apa, musim panas yang cocok itu apa, atau kemarau yang cocok apa gitu.
Nah, selain daripada tadi daripada petaninya gitu yang harus memiliki pengetahuan tentang bagaimana pangan itu bisa terjaga gitu, terus daripada faktor dari alamnya gitu atau dari sumber daya alamnya seperti apa. Kembali lagi bahwa ketika musim hujan yang cocok itu apa, yang ketika kemarau yang cocok itu apa gitu, sehingga nanti pangan itu akan tetap tersedia. Selain itu juga salah satu faktornya adalah daripada bagaimana kebijakan dari pemerintah itu sendiri gitu. Ketersediaan pangan itu ya kembali lagi pada bagaimana tidak lepas dari peran pemerintah. Pemerintah itu kan kepada petani itu semacam ada subsidi, kalau kalian tahu itu subsidi mengenai misalkan pupuk, benih dan sebagainya gitu. Itu ada kebijakannya seperti itu. Memang ya kebijakan seperti itu harus terus berjalan gitu. Agar apa? Agar petani itu bisa memanfaatkan potensi mereka dengan baik. Kalau misalkan harga pupuk mahal, harga benih mahal, ya mereka juga akan sulit. Dengan adanya tadi subsidi, bantuan dari pemerintah, maka ya petani pun akan semakin ringan. Bagaimana cara mengatasi kelangkaan sumber daya pangan? Kalau misalkan kalian tahu, sekarang itu petani itu sedang ngerasa juga sebenarnya. Karena apa? Karena harga tomat sekarang itu amat sangat jatuh. Coba kalian lihat deh, pasti sekarang banyak pedagang-pedagang tomat. Seperti misalkan di jalan itu banyak yang menjual tomat. Nah, karena tomatnya itu harganya karena tomatnya itu semakin banyak suplainya, maka harganya itu akan semakin jatuh. Untuk mengatasinya seperti apa? Ya kembali lagi bahwa harus ada pemerintah. Ya, kalau misalkan di pemerintahnya sudah ada kebijakan tentang bagaimana mengatasi hal tersebut, maka ya kembali lagi harus teratasi. Apakah ada dampak negatif dari ketergantungan pada impor pangan? Pasti ada ya kalau misalkan seperti itu. Karena kan kembali lagi bahwa sebenarnya Indonesia itu tidak hanya impor juga, tapi mengekspor ke luar negeri. Nah, kalau misalkan kita terlalu ketergantungan, ya daya beli masyarakat terhadap produk lokal itu akan berkurang. Terus misalkan kalau bertanya bagaimana cara agar pangan lokal itu tetap eksis gitu ya kembali lagi bahwa dari segi kualitasnya pun harus dijaga. Karena kan banyak orang yang beranggapan lebih memilih komoditas impor tuh karena misalkan lebih baik gitu ya, lebih bersih dan sebagainya. Nah, kembali lagi bahwa harus petani lokal itu harus juga meningkatkan kualitas mereka agar ya setara dengan pangan impor. Lalu kan kalau menurut saya jangan sampai misalkan pemerintah tuh fokus hanya pada ekspor sumber daya kita, tetapi mengabaikan misalkan bagaimana kebutuhan daripada masyarakat itu sendiri. Nah, pada akhirnya kalau seperti itu ya kita mau tidak mau akan tergantung kepada impor gitu. Kalau misalkan tidak terpenuhi, jadi memang harus dipenuhi terlebih dahulu kebutuhan akan pangan bagi warga Indonesia atau domestik.